Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa kami di dalam sorga, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kepadamu pagi hari ini kami persembahkan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap waktu yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini Engkau anugerahkan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami yang terbatas ini, Engkau berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Bersabdalah, kami sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itu, itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam pekerjaan dan perbuatannya. Demikian firman Tuhan.
Berbahagia kita yang mendengarnya, dan lebih berbahagia jikalau kita melakukannya. Amin. Saudara-saudara, perikop ini kita akan renungkan dalam sebuah tema berani karena benar. Berani karena benar. Saudara-saudara, kita sering mendengar ungkapan berani karena benar dan takut karena salah. Pernyataan ini hendak mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tidak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun jika kita salah, akan membuat kita ragu mempertahankan pembelaan. Saudara, perikop ini memperlihatkan sebuah keteguhan hati Stefanus saat menghadapi persidangan mahkamah agama. Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus. Akibatnya, ia dituduh menghujat Musa dan Allah. Walaupun demikian, Stefanus mempertahankan pembelaannya untuk menanggapi tuduhan kosong tersebut. Ia tidak gentar menghadapi segala tuduhan, dan pergumulan tidak membuat imannya goyah. Sama seperti Yusuf yang disebutnya dalam pembelaannya, ia yakin bahwa Allah pasti menyertai dan memberi kekuatan serta hikmat dalam menghadapi pergumulan tersebut. Kisah Stefanus, saudara-saudara, menjadi teladan bagi kita bahwa saat kita menghadapi tantangan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah mendekat pada Allah. Kuasa Allah akan meneguhkan kita untuk tetap memegang teguh kebenarannya. Ingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu dibenci oleh dunia, yakni orang-orang yang tidak mengakui Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yakinlah bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Itu bisa kita baca dalam Mika pasal 5 ayat 8. Percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhanlah jaminan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami, bahwa pagi hari ini kami dimungkinkan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Karena itu, materaikan firman-Mu dalam hati kami, jelaskan juga lebih jauh arti dan makna firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami diajari untuk melihat setiap tantangan, melihat setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan akan hadir di dalamnya dan memberikan kami kekuatan iman. Bapa di sorga, perjalanan kehidupan kami tidaklah luput dari berbagai persoalan, tidaklah luput dari berbagai tantangan terhadap iman kami. Tuhan, berikan kami senantiasa kekuatan dan keteguhan iman, supaya kami keluar menjadi pemenang, dan kami akan dimahkotai
dengan mahkota kemenangan daripada Tuhan. Bapa di sorga, menjalani kehidupan sepanjang hari ini, terus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat, kiranya kami terus hidup benar, hidup berkenan kepadamu. Ini kami yang menaikkan doa kami, dengarkan kami, sambut kami, berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.